Asyik, singkong bakarnya sudah matang. Sekarang kita langsung siapkan buahnya ya. Bukan bolang namanya, kalau tidak bisa memanfaatkan sesuatu untuk diolah. Oh iya, kalian ada yang tahu buah satu ini tidak? Kami menyebutnya dengan buah besaran. Buah besaran atau dikenal dengan buah arbei adalah jenis buah hutan yang masuk keluarga beri. Ada yang pernah coba belum? Di Indonesia, buah arbei biasanya tumbuh liar. Bentuk buah arbei beragam teman. Lonjong dengan bagian permukaan bulat-bulat kecil. Buah arbei dengan warna merah kehitaman biasanya memiliki rasa manis asam segar. Terus dong, gue jalan. Enak-enak. Ayo Ton, Cepet Ton, selalu weh. iya Ton. Sabar Ton. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Pastikan saus arbei matang dan teksturnya mengental ya. Loh, Ton, kok dipangan, Ton? Oh iya, lali aku. Weh, sedang dimasak, Ton. Iya, iya. Enak ya Ton? Ya sudah, ayo aduk lagi. Aku, Dista dan Sakti udah gak sabar nih. Wih, aroma saus arbeinya sudah mulai tercium. Belum lagi campuran gula yang sudah berubah menjadi karamel. Hati lang, panas. Nih, Ton. Singkong bakar menjadi salah satu kudapan yang kerap kami buat saat berpergian. Selain enak, singkong memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Jadi bisa menambah energi. Enak ya, Ton? Manis. Enak tenan. Apalagi saus arbeinya masih hangat. Cocol cah. Rasanya campur-campur teman. Ada gurih, manis, dan sedikit asam. Pecah banget di mulut. Tambah lagi. Meski terbilang buah liar, arbei ternyata kaya akan vitamin C yang bisa menjaga tubuh agar tetap sehat. Iya Ton, kita jujur deh. Ternyata saus arbei buatanmu memang enak. Kowe kok ngerti caranya nggawe saus iki piye, Ton? Ya aku lah, kan aku seneng mangan. Suara apa kayak? Enggak no. Kan gue suara reok. Kan ning kampung beraneng sing arep aneng acara ning kampung. Iya. Ayo nonton ayo. Ayo. Oh iya, hampir saja lupa. Salam bocah petualang teman. Perkenalkan, kami si Bolang dari kampung Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Deretan pemukiman warga, lahan pertanian, hutan tropis, perbukitan dengan latar belakang Gunung Lawu menjadi atraksi alam yang wajib kalian nikmati. Wah, orang-orang sudah pada kumpul teman. Ayo, langsung saja kita samperin. Walah, ternyata paman-paman pemain reok sedang berlatih teman. Kebetulan di kampung kami nanti akan ada syukuran ternak sapi. Saat ada perayaan maupun acara adat, pergelaran reok seperti ini menjadi salah satu ciri khas yang ditampilkan. Untuk kesenian reok ini sendiri sudah ada sejak dulu dan dimainkan dari generasi ke generasi. Kata ayahku, reok di kampung Singolangu sudah ada sejak tahun 1979 dan tetap bertahan sampai saat ini.
Reok Ponorogo sangat erat dengan masyarakat kami, teman. Dikarenakan Kampung Singolangu dipercaya sebagai salah satu tempat persinggahan sebelum terciptanya reok. Kami mengenal reok ini dengan sebutan Reok Singobudoyo Singolangu. Sebagai generasi penerus, Dista dan Anton memang sering ikut dalam gelaran seni reok. Selain di Singolangu, juga di berbagai acara di Jawa Timur, mulai dari festival dan perlombaan. Tugas mereka pun berbeda. Dista biasanya berperan sebagai ganongan, sedangkan Anton menjadi barongan. Tapi sayang, untuk formasi reok kali ini tidak lengkap. Gak apa-apa. Atraksi gerakan reok mengikuti irama musik yang dimainkan. Ayo Dista, Anton. Wih, kalian hebat. Loh, Anton kenapa? Pak De. Iya, Lang. Iki cokotanku ceplak, Pak De. Wah, Ternyata cokotan reok yang digunakan Anton patah. wah iki patah iki, Ton. Iki kudu digolekne ganti iki. Cokotan adalah bagian topeng barongan yang digigit oleh pemain sebagai penyangga, teman. Oh ngono Pak De. Ya saya tak golek pring. Ayo. Ikuti terus keseruan kami ya. Aku, Anton, Sakti, dan Dista sedang membantu Bibi mengambil jamur tiram. Oh iya, jamur ini salah satu budidaya yang dilakukan oleh Bibi beberapa bulan belakangan, teman. Jamur tiram tumbuh dengan baik menggunakan media serbuk kayu. Untuk menghasilkan jamur yang subur, media tanam harus steril dan sudah diolah dengan baik, teman. Setelah umur kurang lebih 45 hari, jamur-jamur mulai tumbuh besar dan siap dipanen. Iki Bude. Ndi, Le? Yo wis oleh akeh, Le. Ayo saiki dimasak bareng-bareng. Ayo, Lang, dimasak, Lang. Jamur yang sudah kami petik barusan akan dimasak menjadi olahan nasi menok. Nasi menok adalah salah satu kuliner khas Magetan yang banyak dibuat sebagai konsumsi sehari-hari. Selain itu, nasi menok juga kerap hadir di sejumlah acara adat, mulai dari nikahan, syukuran, dan lainnya. Kalau biasanya nasi menok disajikan dengan suiran daging ayam, kali ini beda, teman. Kita menggunakan jamur tiram. Wah, sepertinya menarik. Selain jamur tiram, Bibi juga sudah menyiapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan pelengkap lainnya. Sakti, gini, Le. Oke Bude. Suwir jamur tiram menjadi beberapa bagian, kemudian haluskan juga bawang putih. Mantap apa wis, Lang? Sampun Bude. Lanjut, panaskan minyak secukupnya. Tumis bumbu sampai harum. Masukkan suiran jamur. Aduk dan diamkan sampai matang. Jangan lupa beri bumbu. Proses berikutnya yaitu menyiapkan pincuk alias daun pisang untuk bungkusan nasi menok. Siapkan nasi menok. Tambahkan tumis suwir jamur, lalu bungkus. Lakukan satu persatu. Nama nasi menok berasal dari olahan nasi yang sudah disiapkan ini, teman. Nasi ini dimasak dengan santan dan sudah diberi garam secukupnya, sehingga memiliki rasa yang sangat gurih. Terakhir, bakar nasi menok. Kile Sakti. Ayo saiki kena dibakar. Teman, proses pembakaran nasi menok cukup unik nih.
Tidak langsung dibakar di atas bara api, namun menggunakan alas gerabah yang terbuat dari tanah liat seperti ini. Kata bibiku, proses ini biar rasa nasi menoknya makin enak. Waktunya makan-makan. Aroma nasi menok jamur pas dibuka benar-benar harum, teman. Rasanya benar-benar enak. Nasi menoknya gurih dengan tumisan jamur yang lezat, ada asin dan sedikit pedas. Nasi menok emang paling nikmat dimakan selagi panas. Gak cuma enak, nasi menok juga cukup mengenyangkan, teman. Satu bungkus sudah lengkap dengan kandungan gizi baiknya. Selain karbohidrat yang bisa menambah energi, jamur juga kaya akan zat besi yang bisa memelihara tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Ini sih benar-benar paket lengkap, teman. Perut kenyang, hati senang. Teman, sepulang sekolah, biasanya kami mengambil pakan sapi. Kampung Singolangu dikenal dengan sebutan kampung susu karena banyaknya peternak sapi perah. Susu hasil perahan untuk dijual dan diolah menjadi sejumlah panganan. Oh iya, untuk jenis pakannya yaitu rumput gajah ini. Ayo kawan, kita kumpulkan rumput gajahnya yang banyak. Lokasi rumput gajah ini memang sengaja ditanam untuk dijadikan stok pakan sapi setiap harinya. Untuk bisa menghasilkan rumput gajah yang besar, butuh waktu sekitar 90 hari, teman. Yuk, tangan yuk! Langsung saja kita antar ke kandang sapi milik paman yuk. Kasian, pasti sapi-sapi milik paman sudah pada kelaparan. Kenceng kan? Wes, Kang. Siap ya, Kang? Yo! Biar nggak berat, kita angkut pakan sapinya menggunakan kendaraan khas kampung kami. Yeehaw! Ada yang tahu dengan alat transportasi yang kami gunakan ini tidak? Benar, teman. Kami menyebutnya becak lawu. Dinamakan becak lawu karena ini banyak digunakan oleh para petani Magetan yang berada di sekitaran Gunung Lawu. Karena terbuat dari rangkaian kayu tanpa mesin, becak lawu hanya bisa dinaiki saat di jalan turunan saja. Selain roda yang kuat, becak lawu juga dilengkapi tuas rem. Eits, pastikan tetap hati-hati ya saat menggunakan becak lawu ini. Salah sedikit, bisa nyungsep. Kalau pas tanjakan, ya harus didorong. Seru banget. Tapi sayang teman, saat ini becak lawu nggak sebanyak dulu. Para petani lebih memilih kendaraan sepeda motor sebagai transportasi yang lebih mudah dan praktis. Selamat makan semuanya. Sing akeh yo. Ben lemu. Kayak sing akeh lang. Ben sabile ben lemu. Yo. Oh iya, untuk mempermudah proses pemberian pakan, rumput gajah yang kami kumpulkan harus sudah dipotong-potong seperti ini. Oh iya teman, jenis sapi yang banyak diternak di kampung kami yaitu sapi peranakan asal Belanda. Karena jenis sapi ini paling banyak menghasilkan susu. Makanya pemberian pakan harus rajin dilakukan. Kata paman, sapi harus diberi makan minimal 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Selain itu, harus sesuai takaran, tidak boleh berlebihan. Kalau tidak, bisa menimbulkan permasalahan sistem pencernaan pada sapi dan mempengaruhi susu yang dihasilkan. Pemeliharaan sapi perah cukup dilakukan di dalam kandang saja. Tuh, lihat, sapi-sapinya pada lahap ya. Ayo kuwi lek makan serong-rong kuwi. Sampun Pak De. Nah sampun Pak De ape merah, saiki ngewangi Pak De merah yo. Yo. Terus ayo.
Sebelum memerah susu sapi, pastikan semuanya steril ya. Mulai dari tangan, wadah, dan kebersihan kandang. Proses pemerahan bisa dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Prosesnya masih dilakukan secara tradisional. Kalau sudah, tuang susu ke dalam wadah. Hasil susu sapi milik paman ini biasanya dijual ke pengepul untuk diolah dan dipasarkan ke wilayah Kabupaten Magetan dan sekitar wilayah Jawa Timur. 1 liter susu segar dijual mulai dari Rp12.000. Langki merah wis rampung, saiki susune diwenehi Mbak nang omah ya. Nggih, Pak Dik. Hasil susu yang sudah diperah akan dibuat menjadi cemilan khas Singolangu. Namanya stik susu. Selain susu segar, bahannya terdiri dari tepung terigu, tepung tapioka, mentega, telur, garam, gula pasir. Kang, tolong susunya dimasak. Iya, Ton. Pertama, rebus susu segar. Tujuannya untuk membunuh bakteri berbahaya di dalam susu. Sementara itu, siapkan adonan. Campurkan tepung terigu dan tapioka, kemudian adoni. Lanjut, angkat susu yang sudah direbus. Yodis, susunya. Ya, Lang. Campurkan gula secukupnya pada adonan, aduk sampai rata. Biar rasanya semakin enak, tambahkan garam secukupnya. Jangan lupa telur dan mentega ya. Teman, susu yang sudah direbus tidak boleh langsung dicampurkan dengan adonan. Masukkan cuka secukupnya pada susu yang masih panas. Aduk sampai menggumpal. Setelah itu, baru deh campurkan dengan adonan. Aduk adonan sampai rata ya. Lanjut, bagi adonan menjadi 2 bagian, tambahkan pewarna makanan biar olahan stik susu makin cantik tampilannya. Terakhir, cetak adonan dengan permukaan botol sampai rata. Iris memanjang dan stik susu siap untuk digoreng. Panaskan minyak, kemudian goreng adonan stik susu sampai kering. Pastikan api saat penggorengan tidak terlalu besar ya teman. Angkat dan tiriskan. Tara! Susu stik ala Singolangu jadi deh. Langsung aja kita icip-icip yuk. Enak, gurih ya. Stik susu buatan kakak memang seenak itu teman. Teksturnya garing dengan rasa gurih dan sedikit manis. Hore! Kakak juga memberi kami stik susu untuk bekal kami berpetualang. Terima kasih banyak ya kak. Tetap ikuti keseruan kami selanjutnya. Lang, ayo genteni cangkatan sing wis rusak, Lang. Yo. Sabar toh, niki jek milih pring sing apik. Yo saya, boleh. Teman, ikut kami mencari bambu untuk mengganti cokotan reok yang rusak yuk. Di sekitar tempat tinggal kami masih banyak hutan bambu. Bambu memang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari alat dapur sampai alat bangunan. Ayo kawan, kita cari bambunya. Ayo Lang, pringnya diketok. Yo Ti. Dis, kowe ya sing ketok. Ya, Lang. Bambu merupakan tanaman serbaguna.
mulai dari akar sampai daunnya, dapat dimanfaatkan. Batang bambu kuat, keras, ringan dengan ukuran beragam. Yeay! Akhirnya bambu bisa kami tebang juga. Kalau begitu, kita antar ke paman yuk. Yo, saya diangkat. Ayo, Lang. Sik lang. Aku luwe lang. Sabar, Ton. Kan neng jero tasmu kan neng setik susu lang. Oh iya, kan kita suka dikai Mbak. Yo, saya. Anton. Ingat aja kalau urusan makanan. Ya sudah kawan, kita istirahat dulu ya sambil nyemil stik susu pemberian kakak. Enak ya lang. Iya, iki Ton. Oh, saya dipangan. Stik susu buatan kakak ini juga menjadi salah satu olahan ibu-ibu di kampung Singolangu. Manfaat stik susu memang gak sebesar susu murni. Tapi karena kandungannya yang masih baik untuk tubuh, stik susu buatan kami ini termasuk camilan sehat. Tuh, kurang apa coba? Sudah enak, sehat lagi. Untung kan juga ada stik Mbak yo. Iya. Wis parek kurung ya. Wis, Lang. Yo, saya pengen juga balik. Ayo. Sliramu margi manis, aku kan bakal mati. Pak Lek, pringi iki wis ening Pak Lek. Iki mau kok bilang mu Lek? Kolor kono Pak Lek. Oh ya wis, tak gawe kene. Iya Pak Lek. Untuk mengganti cokotan reog yang rusak, pertama kita siapkan bambunya terlebih dulu. Potong bambu menjadi beberapa bagian, setelah itu bentuk memanjang, dan sesuaikan dengan ukuran mulut pemain reog. Nah jadi nih Ton, dicukup barongan aja. Kalau sudah, tinggal pasangkan. Pastikan cokotan diikat kencang ya. Bagian cokotan barongan ini memang terlihat sederhana, tapi fungsinya sangat penting. Cokotan berguna sebagai penyangga saat topeng barongan digunakan teman. Kalau cokotannya rusak, berarti topeng nggak bisa dipakai. Iya Ton, barongannya mantep kan? Syukurlah, barongan reog sudah bisa digunakan lagi. Tinggal nunggu puncak acara nanti. Bismillah, semoga lancar ya kawan-kawan. Kita lanjut berpetualang yuk. Saat pagi dan siang hari, sebagian masyarakat di kampung kami banyak melakukan aktivitas di lahan pertanian. Kali ini kami mendapat tugas dari Bibi untuk meminta sayuran. Kalau begitu, ayo kawan, sebelum paman pulang ke rumah, memiliki tanah yang subur membuat kampung kami memiliki lahan pertanian dengan berbagai jenis tanaman sayuran, teman. Salah satunya perkebunan brokoli milik pamanku ini. Pak D disuruh bule njupuk brokoli Pak D. Iya Lang, gak apa-apa. Mau bantu Pak D ya. Untuk menghasilkan brokoli yang subur, harus dilakukan perawatan rutin. Oh iya, masa panen brokoli biasanya setelah 3 bulan masa tanam. Iki Lang brokoli ini. Diwenene gede. Iya Pak D. Motor suwun Pak D. Ya Lang, podo-podo.
brokoli pemberian paman barusan akan diolah menjadi urap, teman. Nah, urap ini nanti yang akan menjadi sajian saat acara syukuran sapi. Kalau begitu, langsung saja yuk kita bantu Bibi. Bahan-bahannya terdiri dari brokoli segar, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daun jeruk, garam, dan kelapa. Sementara Anton memarut kelapa, aku bertugas menghaluskan bumbu. Mulai dari garam, bawang putih, dan lainnya. Bis, tolong rebusan iki ya, Le. Nggih, Bu, Le. Potong brokoli menjadi beberapa bagian. Kemudian, rebus sampai matang. Kemudian, campurkan kelapa parut, bumbu dengan potongan brokoli rebus, aduk sampai rata. Urap brokolinya sudah jadi, teman. Tinggal disajikan dengan olahan tumpeng panggang dan sajian lainnya. Sabar dulu kawan. Masih ada acara lainnya yang harus kita saksikan. Acara yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masyarakat sudah berkumpul untuk menyaksikan gelaran reok Singo Budoyo Singolangu. Wah, Anton dan Dista juga sudah siap. Semangat ya kalian. Reok dimulai dengan adegan gebyar, yaitu gerakan pembuka yang dilakukan oleh barongan yang diperankan oleh Paman dan Anton. Teman, barongan menceritakan sosok manusia harimau sebagai satu jawara yang berasal dari Ponorogo. Oh iya, gerakan reok tidak boleh sembarangan ya. Tiap gerakan memiliki arti dan makna tertentu. Semangat Anton! Ternyata Anton kuat juga ya. Tahu tidak kawan, topeng barongan yang digunakan Anton ini memiliki berat lebih dari 10 kilogram loh. Wow! Setelah barongan selesai, giliran Dista yang berperan sebagai Ganongan unjuk gigi. Ganongan merupakan seorang patih yang bertugas memimpin perang. Semakin lama musik dimainkan, semakin seru gerakan yang dilakukan. Ayo Dista, lakukan gerakan-gerakan atraksi yang keren. Mantap kawan. Kegiatan reok kali ini sebagai wujud syukur masyarakat kampung Singolangu agar ternak sapi bisa terus menghasilkan susu yang berlimpah. Semoga tradisi kami terus bertahan dan tidak tergerus zaman. Sapi ini ditus lang dan berkah. Sebagai simbolisasi, proses berikutnya yaitu memandikan sapi dengan taburan bunga. Ini merupakan sebuah doa dan harapan atas segala berkah limpahan Sang Pencipta untuk peternakan sapi yang ada di Singolangu. Ayo Le, wis cukup Le, iki le nyedusi, le nyirami wis. Ayo saiki udah mangan-mangan kabeh yo. Nggih, Pak De. Ayo. Asik, waktunya kita makan bersama. Selain urap brokoli, ada tumpeng panggang, jajanan pasar, dan lainnya. Tumpeng panggang lengkap dengan sayur mayur, brongkos, dan ayam panggang. Langsung saja yuk, selamat makan semuanya.
Urap brokolinya enak banget, teman. Bumbunya terasa banget dengan campuran kelapa parut dan bumbu rempah di dalamnya. Apalagi ditambah dengan ayam bakar. Mantap tenan. Daging ayamnya lembut dan gurih. Oh iya, jangan lupa jajanan pasarnya. Ada onde-onde, nagasari dan lainnya. Tambah terus ya, Cah. Pantang pulang sebelum kenyang. Teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti keseruan kami, anak-anak kampung Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ingat, kalau ke Jawa Timur jangan lupa mampir ya. Tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.